kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 200.000. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per tanggal 12 September 2020, terdapat penambahan pasien positif sebanyak 3.806 orang. Kemudian, penambahan kasus sembuh mencapai 2.241 orang, sementara jumlah pasien meninggal mencapai 106 orang. Pemerintah sudah menerapkan aturan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Namun, jumlah kasus positif COVID-19 ini terus meningkat. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak aman. Ini beberapa pendapat masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Pandemi COVID-19 sudah membawa banyak perubahan bagi masyarakat kita. Salah satunya adalah penggunaan masker saat berpergian dan saat berada di tempat umum. Banyak spanduk yang bisa kita temukan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan melaksanakan physical distancing. Di beberapa tempat umum juga disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Atas waktunya sekalian, di sini saya dari tugas PKN saya dengan ketua RT saya Pak siapa Pak? Agung. Ya Pak Agung. Jadi di sini saya ada tugas PKN Pak menanyakan mengenai bagaimana sih perkembangan situasi di daerah lingkungan rumah kita tentang protokol kesehatan COVID-19. Menurut Bapak bagaimana? Ini ya di kampung kita di RT 5 RW 5 Takasari. Jadi kita untuk mencegah COVID-19 ini, jadi kita di sini menyediakan untuk cuci tangan. Jadi di pintu masuk gang kita sediakan cuci tangan. Kita kasih banyak himbauan di sini cara cuci tangan yang benar. Kemudian himbauan untuk menggunakan masker untuk semua warga dan juga untuk jaga jarak. Jadi yang terutama 3 itu kita kasih himbauan terus kepada warga untuk tetap selalu menjaga kebersihan, untuk biar tetap sehat dan juga terhindar dari virus. Kita harus jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ya Pak. Jadi tetap berarti untuk mencegah segala virus corona ini, semoga kita tetap aman selalu Pak, satu dan yang lain. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih perkembangan tentang protokol kesehatan yang ada di lingkungan rumah saya. Di mana di sini perkembangan cukup signifikan, di mana setiap rumah sudah ada wastafel buatan sendiri dan juga ada sabunnya di sana, sehingga kita bisa mencuci tangan dimanapun kita berada, terutama di sekitar lingkungan rumah. Dan kita juga selalu membudidayakan untuk menggunakan masker ketika kita keluar rumah dan selalu menjaga jarak ketika di keramaian, sehingga bisa mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Demikian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya adalah liputan pelaksanaan protokol dari daerah Sidoarjo dengan Amel. Ya, Amel, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di daerah sana? Saya ingin bertanya Pak tentang bagaimana situasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID di wilayah Kota Bogenggala ini. Ya. Secara umum, sebenarnya untuk pencegahan COVID-19 kita mengikuti arahan, mengikuti guidance yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Di antaranya, ya kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita, kepada warga di Kluster Bogenggala khususnya terkait apa itu COVID-19. Nah, saya bersyukur sekali karena kita ini berada di kota, bukan di daerah yang informasinya sangat lambat gitu, tidak. Sehingga sosialisasi itu dengan sendirinya masyarakat kita atau warga kita sudah mengetahui melalui media-media yang ada, baik itu media elektronik maupun media cetak yang tentunya dibaca oleh masyarakat kota. Itu yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, kita juga melakukan satu gerakan gitu ya, satu gerakan yang bersifat untuk pola hidup bersih dan sehat. Ya. Di antaranya kita menyediakan, menghimbau kepada masyarakat untuk menyediakan tempat mencuci tangan, melakukan physical distancing, gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan yang
sekiranya mengumpulkan massa orang banyak dalam jumlah yang besar itu sebisa mungkin dihindari. Ya. Itu selama ini yang selalu dilakukan oleh pihak pengurus RT semuanya, bukan RT-nya saja gitu ya, tapi pengurus RT secara keseluruhan. Terus kita juga melakukan komunikasi dengan aparat desa. Kebetulan di desa kan ada Satgas Iya. pencegahan COVID-19. Kita juga berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Iya. Kenapa? Karena rujukannya nanti kan salurannya ke situ. Oh. Karena data centernya kan nanti ada di puskesmas. Iya. Gitu ya. Kita secara keamanan kita juga berkoordinasi dengan pihak Babinsa. Babinsa ini dari pihak aparat keamanan. Selain di daerah Sidoarjo, kami juga meliput pelaksanaan protokol kesehatan dari daerah Jember bersama Vanessa. Ya, Vanessa, bagaimana dengan keadaan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah Jember? Ya, selamat sore. Jadi perkenalkan, saya mahasiswa farmasi dari Universitas Surabaya. Saya mendapat tugas PKN. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri? Saya berbicara dengan siapa? Saya Lisa. Saya seorang ibu rumah tangga dari Jember. Ya, jadi menurut Ibu, apakah protokol pencegahan COVID-19 di wilayah Jember ini sudah baik? Menurut saya sudah cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker ketika bepergian di luar rumah sudah cukup baik. Saya lihat ketika saya keluar, sudah banyak orang yang ketika berkendara dan berjalan-jalan itu menggunakan masker. Kemudian ketika saya pergi ke pusat perbelanjaan ataupun ke toko-toko, sudah banyak yang menerapkan protokol kesehatan. Mereka memasang sekat antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada kontak langsung. Kemudian juga menyediakan tempat untuk cuci tangan sebelum masuk ke toko tersebut. Lalu mungkin bisa jelaskan apa yang Ibu lakukan pencegahan agar tidak tertular virus ini? Untuk saya pribadi, saya melakukan karantina mandiri di rumah ya. Sedapat mungkin saya mengurangi aktivitas fisik yang memerlukan untuk keluar rumah. Kemudian ketika memang harus keluar rumah, ketika kembali ke dalam rumah, saya tidak berkontak dengan anggota keluarga dulu, melainkan saya mandi, bebersih dulu, baru saya berkontak dengan anggota keluarga. Ya baik, terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Selain liputan di daerah Jawa Timur, kami juga memiliki liputan dari daerah Kalimantan, lebih tepatnya di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Di daerah Kalimantan, liputan akan disampaikan oleh Hansen. Ya Hansen, bagaimana keadaan dan pelaksanaan protokol kesehatan di daerah Kalimantan? Sungai Kapuas punya cerita bila kita. Jadi sekarang aku lagi sama teman aku, dan teman aku adalah salah satu karyawan yang bekerja di salah satu ekspedisi di Kalimantan Barat. Yuk kita langsung tanya-tanya aja ya. Oke, ekspedisi kamu saat ini itu terjadi peningkatan pengiriman barang atau penurunan pengiriman barang? Jadi selama pandemi corona ini memang kita ada terjadi peningkatan pengiriman barang. Oh ada, berarti mungkin karena online shopping nggak ya? Online shopping adalah faktor yang lumayan besar juga dalam peningkatan pengiriman barang di kita. Oh iya ya. Kalau misalnya tentang online shopping kan saat ini meningkat kan ya pengiriman barangnya. Bagaimana tentang protokol kesehatan yang dilakukan di ekspedisi kamu? Oh, untuk protokol kesehatan kita ada beberapa. Yang pertama itu semua karyawan itu wajib untuk menggunakan masker. Kemudian sebelum masuk kantor, karyawan juga wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian untuk dari pengiriman, semua barang yang kita terima itu kita sterilisasi dulu, disemprot disinfektan. Oh berarti untuk karyawannya aman dan juga barangnya aman ya? Iya, aman sampai ke kantor. Oke teman-teman, jadi ekspedisi itu saat ini mengirimkan barangnya itu disterilisasi dulu sebelum diserahkan ke penerima. Terima kasih teman-teman. Saya akan kembali setelah pesan dan kesan berikut ini. Jaga Cuta Pama, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Sampai jumpa teman-teman.